Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, kurikulum 2013 yang disempurnakan terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang dikarang oleh Gunanto dan Desia Dahlia. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal di bab 2 ya, operasi hitung bilangan cacah, tepatnya di soal kegiatan 2 ya, ini soal kegiatan 2 ada di halaman 36. Nah, namun untuk soal ini adalah menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung. Nah, terutama harga suatu barang. Nah, perlu kita ingat adik-adik sekalian ya. Jadi untuk menaksir harga suatu barang, nah, kita menggunakan taksiran tinggi ya. Jadi di sini ada 3 jenis taksiran, yaitu yang pertama taksiran tinggi, kemudian yang kedua ada taksiran rendah, dan yang ketiga ada taksiran baik. Nah, kalau biasanya yang kita gunakan itu adalah taksiran terbaik ya, tetapi untuk harga barang sebaiknya kita gunakan taksiran tinggi. Apa itu taksiran tinggi? Yaitu semua bilangan dibulatkan ke atas. Ini contohnya ya, 43 ditambah 48. Nah, kira-kira kalau kita taksiran, jadi kita bulatkan ke atas, jadinya ini 50, ini jadinya 50 juga, walaupun ini 43 ya. Harusnya kalau taksiran terbaik ini jadinya 40, karena 3 itu di bawah 5. Nah, karena kita gunakan taksiran tinggi, maka jadinya naik jadi 50. Nah, jadi kira-kira 50 tambah 50 itu 100. Taksiran tinggi biasanya digunakan untuk menaksir harga barang ya, seperti yang akan kita bahas tadi. Oke. Kemudian untuk taksiran rendah itu semua bilangan dibulatkan ke bawah. Contohnya 48 tambah 43, kira-kira jadinya diturun semua, jadinya 40 jadi 80. Nah, yang biasa kita lakukan yaitu taksiran baik, yaitu taksiran yang mengikuti aturan pembulatan bilangan. Contohnya 48 tambah 43. Ini kira-kira jadinya 50 dan 40 ya. Kenapa 50? Karena 8 itu 5 ke atas, kita bulatkan naik, sedangkan 3 itu di bawah 5, kita bulatkan turun ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Itu sedikit ulasan atau mengingat kembali tentang taksiran ya, terutama yang akan kita gunakan yaitu taksiran tinggi. Nah, sekarang di sini ya, perhatikan daftar harga barang berikut. Di sini ada sampo, harganya 18.725, kemudian ada sabun, harganya 3.550, ada pasta gigi harganya 10.875, sikat gigi harganya 4.250, kemudian ada biskuit harganya 3.950, kemudian ada susu kotak ya, harganya 3.895, dan ada biskuit lagi ya. Ini yang yang merah itu buku gambar ya, bukan biskuit ya. Yang 3.950 itu buku gambar ya. Oh ya, ini buku gambar. Kemudian yang 7.475 itu adalah biskuit ya. Nah, ini kemudian di sini ada yang harus kita diskusikan. Jadi yang pertama, Yogi mempunyai uang Rp20.000. Ia akan membeli 2 susu kotak, 1 biskuit, dan 1 sikat gigi. Cukupkah uang Yogi? Nah, di sini akan kita taksirkan ya, kira-kira apakah uang Yogi cukup untuk membeli itu semua. Nah, di sini untuk harga-harganya kita rubah ke taksiran tinggi ya, harga-harganya kita rubah ke taksiran tinggi lah. Nih, misalnya tadi ya. Jadi sampo itu harganya 18.725. Nah, kita ubah ke taksiran tinggi, kita bulatkan ke ribuan ya, jadinya 19.000. Kemudian sabun yang harganya 3.550 kita jadikan 4.000 ya, ke ribuan terdekat juga.
Kemudian sikat gigi 4.250 kita buat harganya jadi 4.500 ya. Kita ubah ke taksiran tinggi ya. Kemudian ada pasta gigi. Pasta gigi 10.875 kita ubah ke taksiran tinggi jadi 11.000. Buku gambar 3.950 kita ubah jadi 4.000 ya. Susu kotak 3.895 diubah menjadi 4.000 dan biskuit 7.475 diubah menjadi 7.500. Lah, uang yogi tadi Rp20.000. Uang yogi Rp20.000 untuk membeli 2 buku, 1 biskuit dan 1 sikat gigi apakah cukup? Nah, 2 susu ya, berarti susu tadi kita ubah jadi 4.000, maka 2 kali 4.000 ditambah biskuitnya tadi 7.500, satunya berarti kali 1 ya, kemudian sikat giginya juga 1, 4.500 kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 16.000. Jadi uang yogi cukup untuk membeli itu semua ya, untuk membeli susu, 2 susu, 1 biskuit dan 1 sikat gigi ya. Itu adik sekalian untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kalau tadi yogi, sekarang Vika. Vika mempunyai uang Rp50.000. Cukupkah uang Vika untuk membeli semua barang di atas ya, untuk membeli sampo, sabun, pasta gigi, sikat gigi, buku gambar, susu kotak dan juga biskuit. Nah, di sini tadi harganya juga sudah saya bulatkan ya, jadi samponya ada jadi 19.000, sabunnya 4.000, sikat giginya 4.500, pasta giginya 11.000, buku gambarnya 4.000, susu kotak 4.000 dan biskuit 7.500. Berarti kita jumlahkan semua apakah cukup dengan uang 50.000. Nah, ya jadi uang Vika 50.000, kira-kira harga semua barang berarti kita tambahkan ya, 19.000 tambah 4.000 tambah 4.500 tambah 19.000 tambah 11.000 tambah 4.000 tambah 4.000 tambah 7.500. Ini kita tambahkan dua-dua biar gampang ya. 19.000 tambah 4.000 jadi 23.000, kemudian ini 4.500 tambah 11.000 jadi 15.500, kemudian ini 4.000 tambah 4.000 8.000 ditambah dengan ini ya 7.500. Nah, ini kita tambahkan dua-dua juga biar lebih mudah, mungkin susun ke bawah dua-dua juga enak ya adik-adik sekalian ya. 3.000 tambah 15.500 jadinya 38.500. Kemudian ini kita tambahkan 8.000 tambah 7.500 jadinya 15.500 ya. Ini kita tambahkan hasilnya adalah 54.000. Jadi ternyata uang Vika tidak cukup untuk membeli semua barang. Kenapa? Karena uang Vika hanya 50.000. Itu ya adik-adik, mungkin ada salah satu barang yang tidak dibeli supaya uang Vika cukup untuk membeli barang ya. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini jika kamu mempunyai uang sebesar Rp30.000, barang apa saja yang mungkin kamu beli? Tuliskan beberapa kemungkinan jenis barang yang kamu beli. Nah, ini ya, barang-barang apa saja yang bisa dibeli kalau punya uang Rp30.000. Di sini saya tuliskan 3 kemungkinan ya adik-adik. Sebenarnya ada banyak ya, nanti digabung-gabung, tapi saya hanya memberikan contoh 3 kemungkinan ya. Jadi jika memiliki uang Rp30.000, barang yang dibeli bisa membeli 1 sampo, 1 sabun dan 1 buku gambar. Yang harga sampo tadi adalah 19.000, sabun 4.000, buku gambar 4.000 ya. Jadi totalnya Rp27.000. Jadi bisa kita belikan karena uang kita Rp30.000. Kemudian bisa juga kita membeli sabun, pasta gigi, sikat gigi, buku gambar dan juga susu ya. Karena harga sabun itu 4.000, pasta gigi 11.000, sikat gigi 4.500, buku gambar 4.000 dan susu juga 4.000. Kalau kita tambahkan totalnya 27.500. Nah, atau bisa juga kita membeli 1 biskuit, 1 pasta gigi, 1 sikat gigi, 1 sabun ya. 7.500 tambah 11.000 ditambah 4.500 tambah 4.000 ya. Jadi totalnya 27.000. Jadi masih bisa, atau mungkin mau dibelikan barang yang sama juga tidak apa-apa ya. Misalnya mau beli sabunnya 2 ya, sabun 2 baru 8.000 ya.
ditambah lagi misalnya buku gambar atau susu ya, boleh buku gambarnya 2 juga ya, berarti baru 16.000. Nanti ditambah susu gitu ya Dede ya, bisa dikombinasikan masing-masing. Yang penting uangnya cukup ya 30.000 ya, boleh kurang tetapi tidak boleh lebih ya. Kalau lebih berarti tidak bisa untuk digunakan membeli. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal kegiatan 2 di halaman 36 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan apabila masih ada yang ketinggalan bahasan sebelumnya, bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.